نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah dan hidayah kepada kita, yang telah membimbing kita sehingga di sela-sela segala kesibukan apapun yang ada pada kita mengikuti seruannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bersama sujud di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, yang setiap menit, setiap detiknya adalah hari-hari yang dimana kita akan diampuni dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun kepadanya. Di masjid yang penuh kemuliaan, setiap jengkal dan setiap sentinya adalah sesuatu kemuliaan ketika kita berzikir dilipat gandakan amalan-amalan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Semoga kita dikumpulkan di jannahnya yang penuh dengan kenikmatan di surganya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Dari ayat yang saya baca sebagai pembuka itu adalah surah Al-Qasas, surah-surah hampir terakhir. Saya teringat dalam sebuah kisah ketika Khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, setelah beliau dilantik, beliau berbisik kepada Imam Al-Jufri yang di sebelahnya. Bisikan yang sederhana tetapi mengandung arti yang luar biasa. Apa katanya? Ya Syekh, ini akhawuna, ini akhawuna, ini akhawuna. Saya takut api neraka. Saya takut api neraka. Saya takut api neraka. Sebuah pekerjaan yang dimulai dengan rasa takut, sebuah pekerjaan yang dimulai dengan rasa seolah-olah pesimis, sebuah pekerjaan yang dimulai dengan rasa takut pada Allah. Tetapi seorang Umar bin Abdul Aziz, apakah dia mampu rasa takut kepada Allah itu menjadi sebuah energi dalam mencapai sebuah keberhasilan? Mungkin ini menjadi energi bagi kita semua ketika memulai sebuah pekerjaan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kata-kata ini sederhana. Ketika memulai sesuatu dimulai pada ujungnya, karena memang rasa takut kepada Allah itu akan memberikan energi terbaik bagi kehidupan kita. Di mana ini dibuktikan oleh sejarah yang hanya 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah, tapi kemakmuran luar biasa yang di situ tidak ditemukan orang-orang miskin pada zamannya, sehingga sulit mengantarkan zakat. Semua merasa telah menjadi muzaki, bukan lagi miskin, sehingga dia merasa kesulitan mencari orang miskin. Sebuah pekerjaan yang tidak sederhana memimpin, tetapi dia lakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi energi yang terbaik. Bahkan dicatat oleh sejarah, para ulama mengatakan ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin,
hatta anjing-anjing itu tidak mau memakan yang bukan jatahnya. Hatta macan pun hanya bergurau dengan kerak pada saat itu di hutan. Tidak ada yang saling menerkam, semua tertib dengan barakahnya. Tetapi ketika mulai terjadi saling menerkam, saling memangsa antara kerak, mereka bertanya, ada apa? Ternyata Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Keberkahan seorang pemimpin yang mempunyai visi besar, yakni dia karena takut kepada Allah sehingga memimpin dengan rasa takut kepada Allah. Dengan sendirinya dia tidak merasa bahwa dia tidak akan memulai dengan kesalahan. Ada orang yang semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi dia ternyata dihapuskan dengan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, mulailah dengan rasa takut sehingga kita terlepas dari kesalahan-kesalahan, walaupun langkah kita langkah yang kecil dan sederhana. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Dan kalimat ini kembali diucapkan ketika dia menjelang wafatnya di pangkuan istrinya menjelang kematian. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya zawji, wahai istriku, ini akhawnya. Di karya amal-amal yang begitu besar masih dia mengatakan, ya zawji, ini akhawnya. Wahai istriku, saya takut dengan api neraka. Saya takut dengan api neraka. Dan ada pesan yang luar biasa yang diucapkan dari lisan seorang Umar bin Abdul Aziz menjelang kematiannya dengan nasihat dari ayat yang tadi saya bacakan di surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Itulah finishnya kehidupan kita. Itulah tujuan kita. Tilka darul akhirah. Kata Allah, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang aku jadikan, kata Allah, bukanlah untuk orang-orang yang merasa sombong, orang-orang yang punya kebanggaan diri sendiri, orang-orang yang lupa akan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia adalah punya banyak kelemahan. Orang-orang yang lupa akan Sang Khaliq. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Yang orang membanggakan diri sendiri, orang-orang yang tidak pernah merasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut dengan kematian yang sudah dipastikan datang kepadanya. Wala fasada, dan bukan untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni dia menjadi orang-orang yang selalu membuat kedurhakaan serta dosa-dosa. Itulah orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Karena sesungguhnya itu adalah iqab, sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita balasan yang terbaik sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita, dimulai dengan rasa takut kepada Allah, sehingga kejujuran, rasa semangat itu dimulai dari rasa takut kepada Allah dan mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan rasulun la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa
وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تفضل به علينا مصائب الدنيا ومن بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل صبرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر